Belajarlah menyayangi dengan cara yang benar meskipun saat ini peraturanmu seolah sukar, tapi keberhasilannya akan membuat kita tersenyum lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Tepat tanggal 10 di bulan Juni, sepertiga bulan sudah terlewati hari ini. Nah, nggak kerasa juga setengah tahun sudah kita berada di tahun 2022. Gimana teman-teman, apakah resolusi yang sudah dituliskan sudah mulai diwujudkan? Atau masih sekedar angan-angan karena ragu apakah mungkin itu sampai pada keberhasilan? Nah, untuk saran dari Bun Ai, kalau kita punya mimpi nih, jalani aja dulu. Minimal kalau mimpi kita nggak berhasil, kita akan tertarik pada satu circle yang membawa aura kita jauh lebih positif lagi, karena kita sebagai pejuang-pejuang yang ingin berubah jauh lebih baik lagi. Sini sayang, jangan berisik nak, nanti adik bangun. Sini sayang, anak soleh bunda. Nah, ini tuh percakapan Bun Ai sama anak nomor 2. Jadi Bun Ai tuh kalau bikin video nunggu Agni tidur. Nah, dubbingnya pun nunggu Agni tidur lagi. Jadi Agni tuh tidur 2 sesi. Ya, karena si nomor 2 ini baru usia 5 tahun, jadi kadang-kadang masih suka berisik, teriak-teriak. Ya Bun Ai bilang jangan berisik, nanti Agni bangun. Nah, kalau ada yang tanya nih, Bun Ai kok suaranya sekarang menggema ya kalau pas dubbing? Mohon maaf banget ya teman-teman, karena emang di rumah yang sekarang nih tinggi plafonnya tuh hampir 4 meter kata suami Bun Ai. Nah, kalau di rumah lama itu sekitar 2,5 meter. Jadi mungkin hal-hal itu nih yang berpengaruh pada dubbingnya Bun Ai. Tapi sekali lagi mudah-mudahan itu adalah hal yang bisa dimaafkan nih untuk teman-teman semuanya. Oke, untuk hari ini Bun Ai mau ngebahas tentang 3 mindset yang harus kita hapus kalau mau berhenti berbuat boros. Jadi lurusin dulu nih ya, boros itu menurut Bun Ai adalah sesuatu bukan pada banyaknya tapi melebihi kebutuhan. Sebagai contoh nih, kita beli nasi misalnya, butuhnya tuh 2 tapi belinya 5. Nah, itu terhitung boros. Tapi kita beli 10 tapi butuhnya 10, ya itu nggak boros. Misalnya beli nasi 10 ya emang pengen dibagi-bagi, nah itu nggak boros ya teman-teman. Nah, jadi yang dimaksud dengan mubazir itu temannya syaitan adalah hal yang sia-sia. Jadi kalau bukan pada jumlahnya, jadi Bun Ai terangkan dulu nih ya menurut versi ibu rumah tangga. Jadi kalau boros menurut Bun Ai bukan pada jumlahnya tapi pada manfaatnya, di mana kita membeli melebihi dari yang kita butuhkan dan tidak bermanfaat. Oke, kadang-kadang 3 mindset ini membuat kita akan selalu boros. Kita langsung masuk aja ke mindset yang pertama, yaitu self reward. Bener gak tuh ngomongnya? Kalau salah maafin ya. Jadi kalau menurut Bun Ai pribadi adalah self reward kan cara kita menghargai diri sendiri. Nah, harusnya kita kan bisa menghargai diri kita semahal mungkin teman-teman. Jadi kalau orang lain ngehargain kita 100 ribu, 200 ribu misalnya ya, kita bisa menghargai diri kita sendiri ini jutaan. Nah, jadi ayo deh balik lagi. Coba analoginya kayak gini. Apakah teman-teman setuju anak yang sekolah setiap hari dikasih hadiah untuk supaya dia mau sekolah? Pasti teman-teman bilang apa? Sekolah tuh buat kamu sendiri. Nah, sama nih. Ketika teman-teman bekerja, teman-teman punya uang, itu kan buat kita sendiri yang bebas nanti kita manfaatkan, apakah untuk investasi atau mungkin teman-teman buat dana pensiun. Nah, jadi kok Bun Ai karena videonya dipercepat jadi dubbingnya pengen makin cepet ya. Oke, jadi gini ya, self reward itu coba deh kita resapi gitu ya. Apakah nih sepiring nasi goreng di restoran yang sering kita lakukan berulang-ulang setiap weekend atau bahkan mungkin setiap pulang kerja yang kerja gitu ya, 5 kali sepiring nasi goreng resto, apakah lebih berharga dari logam mulia? Atau minum kopi di kafe 10 kali lebih berharga dari properti? Atau nih tas baju-baju yang hanya di lemari, kalau dipakai nggak apa-apa, kadang-kadang cuma di lemari, mau dipakai sayang. Nah, wabil khusus teman-teman muslimah nih yang punya mukena cakep-cakep, ayo jangan dipakai pas Idul Fitri aja.
Pakai dong untuk apa ya, sholat 5 waktu. Sayang kan? Kalau emang kira-kira nih punya barang bagus terus sayang dipakai, kalau saran dari Bun Ai sih nggak usah dibeli. Mendingan biarin aja di toko, terus kalau kita kangen kita jengukin deh. Jadi gitu ya teman-teman. Ayo, kita jangan pernah terkecoh dengan kata-kata, "Oh ya udah nggak apa-apa, ini kan self reward." Kita lihat dulu perihal apa sih yang harus kita hargai dari diri kita. Apakah sudah berhasil dalam 1 bulan nih gak jajan sama sekali? Apakah dalam 1 bulan berhasil beli emas minimal 1 gram, sehingga kita bisa menghargai diri kita dengan sepiring nasi goreng di resto, atau misalnya beli kopi cantik di kafe. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman. Kan kita juga gak suka kalau anak tuh setiap hari minta reward, terus kita juga jangan. Kalau kita gak suka orang lain melakukan hal itu, kalau bisa kita juga jangan melakukan hal itu. Jadi saran dari Bun Ai adalah, ayo kita hargai diri kita dengan semahal mungkin. Oh nggak apa-apa, aku nggak usah jajan dulu karena nanti aku belinya logam mulia. Nah, setelah beli logam mulia ada sisa baru kita jajan. Oke, jadi jangan terbalik ya. Jajan-jajan dulu, udah sisa baru beli LM misalnya kayak gitu ya. Ini saran dari Bun Ai sekali lagi sebagai rumah tangga biasa, bukan pakar keuangan. Teman-teman juga boleh banget berbeda. Silahkan tulis aja di kolom komentar. Oke, lanjut ke mindset yang kedua, yaitu adalah kasih sayang. Teman-teman jangan terlalu berpikir ketika teman-teman mengasih ya atau memberi itu teman-teman sayang. Seperti ini ya, kata-kata dalam surah Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, kena kultum, mudah-mudahan kuat ya. Kalau nggak kuat sabar, jangan dibanting soalnya itu handphone teman-teman. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kalau nggak salah ya, Bunda pernah diajarin guru Bun Ai bahwa Allah tuh bakal ngasih sama siapapun, mau beriman, mau nggak beriman, mau sholat, mau gak sholat, itu bakal dikasih rezekinya Allah. Tapi yang diberikan kasih sayang Allah ini nih, yang setelah dikasih juga disayang, itu Allah pilih-pilih. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir apapun yang teman-teman bisa berikan, sekarang teman-teman berikan, itu adalah bukti kasih sayang. No, jangan salah sama mindset itu. Ingat ya, kasih sayang itu panjang, bukan sebatas pandang. Ya oke, sebagai contoh aja nih ya, mohon maaf banget kalau dubbingnya agak ngebut ya. Ini posisi sebenarnya Bun Ai sambil ngegendong Akni nih, sambil dia bobo sambil digendong, jadi agak ngas-ngasan ya. Tapi nggak apa-apa, semangat terus, bisa berkarya dari rumah itu merupakan rezeki indah sih dari Allah ya. Oke, jadi langsung aja nih. Contoh misalnya kita nganggap kita udah masak nih sebagai ibu lah ya. Kita udah masak, terus kita udah siapin makanan yang menurut kita kesukaan anak-anak. Terus tiba-tiba mereka minta bakso terus. Ini nyalahin bakso sih enggak ya, tapi analogi aja. Coba deh kita pikirin dulu, apakah ketika kita memberikan atau mengasih bakso 10 kali itu adalah cara kita menyayangi, dibanding bakso 10 kali mending kita tabung untuk pendidikan mereka, untuk jangka waktu mereka sekolah, supaya mereka sekolah dengan ikhlas, dengan berkah, kita gak stres ngedumel apalagi. Nah contoh, misalnya setiap weekend harus ke wahana permainan, harus jalan-jalan, harus ke swalayan. Apakah itu semua lebih berharga dibanding nanti saat waktu produktif mereka bekerja, mereka punya penghasilan, harusnya mereka bisa menikmati penghasilan mereka, justru harus kita menjadi beban untuk mereka. Nah jadi itu teman-teman, jangan terkecoh dengan kata-kata kasih sayang. Aduh, sampai menit ini kayaknya udah mulai panas gitu ya. Jangan ya, ini cuma sekedar sharing ibu rumah tangga aja supaya teman-teman bisa lebih memilah-milih lagi. Apakah benar nih yang aku lakukan? Apakah aku udah benar-benar menyayangi anak-anak atau hanya mengasihi aja, belum menyayangi? Jadi kalau bisa nih kita harus mengasihi juga menyayangi dengan cara yang pastinya kita lebih tahu dibanding anak-anak. Oke, kita langsung sampai ke mindset yang ketiga. Abis itu baru nih kita sapa-sapa. Teman-teman jangan lupa untuk tulisin kotaknya ya di kolom komentar. Nanti insya Allah Bun Ai sapa-sapa perlahan. Oke, langsung aja kita babat habis bahasan kita di hari ini dengan menutup 3 mindset yang membuat boros. Yang ketiga adalah rasa bersalah. Nah ini sering dialami oleh ibu pekerja sih biasanya, hampir sekitar 70-80%. Karena ngerasa ada hal yang harus dibayar, kemarin
kemarin-kemarin gak sama anak, terus saya juga nyari uang buat anak. Ya udah, akhirnya setiap weekend harus bener-bener habis-habisan ngebahagiain anak. Ingat ya, Bunda cuma ngingetin aja nih, kadang-kadang anak itu gak butuh hadiah loh, tapi butuhnya hadirlah. Kadang hadiah terindah anak-anak tuh kita hadir 1, 2, 3 jam bersama mereka, ngobrol, bercanda, hadirlah. Jadi bukan sekadar hadiah yang abis itu udah kita lupain mereka lagi, kita sibuk sama urusan kita. Atau kadang-kadang anak-anak itu gak butuh hiburan, tapi butuhnya obrolan, sharing gimana mereka selama ini di rumah ngapain aja. Atau bahkan yang ketiga yang sering banget kita salah, anak-anak itu kadang gak butuh selalu jalan-jalan, tapi cukup dengan perhatian, kebersamaan, bisa makan mie instan bareng, bisa bakar sosis kan sekarang ya, bareng-bareng di rumah. Itu kadang sambil kita ngobrol, itu udah cukup banget ngebahagiain anak-anak. Jadi jangan sampai rasa bersalah kita malah menenggelamkan apapun yang udah kita impikan. Misalnya aku bekerja buat anak-anak supaya dapat pendidikan yang bagus, tapi uangnya malah habis buat jalan-jalan. Nah itu kan bahaya banget ya teman-teman. Nah di sini Bunda itu cuma mau kasih quotes adalah anak itu adalah buah hati. Jadi hati orang tua adalah penentu sumber kebahagiaannya. Itu Bunda yakin banget sih. Jadi kalau kita ngerasa insya Allah anak-anak tuh seneng kok sama aku aja seneng. Mungkin awal-awal masa transisi mereka ngerasa gundah gulana, kok gak pergi ya, kok gak makan-makan ya. Tapi insya Allah seiring berjalannya waktu mereka pasti akan jauh lebih bahagia kalau bersama kita. Udah mulai kayaknya ya, udah mulai panas nih kedengar kultumnya Bun Ai. Jadi mendingan kita sapa-sapa dulu aja. Langsung aja yuk kita sapa dengan Pak Karta Cari Peta. Halo Purwakarta dan Jakarta. Ada Ubi boleh dikasih. Halo Jambi dan juga Cilangsi. Punya tabungan pasti untung. Halo Kuningan dan juga Lampung. Jangan ngerokok, ada tembakau. Halo Cibatok dan juga Riau. Ada artis baru kesahar. Halo Ciamis dan juga Bogor. Dan seluruh teman-teman yang senantiasa mendukung channel sederhana ini, like, komen positif, subscribe, terima kasih ya. Dan mudah-mudahan kamu yang baru ngeklik video ini berkenan langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Kalau mau nih saling-saling sharing ngelihat keseharian Bun Ai, jangan lupa juga untuk follow Agi keluarga _ Bun Ai. Oke teman-teman, jadi langsung di poin terakhir Bun Ai mau ngingetin lagi, nggak bosan-bosan. Untuk seorang ibu yang dipercaya mengatur arus kas keuangan, mulailah memilih-milih mana sih kebahagiaan dan mana sih yang hanya perasaan. Karena kadang-kadang perasaan bukanlah keharusan keinginan yang kita wujudkan. Contoh nih, kita ngerasa anak kita gak bahagia kalau gak jalan-jalan. Padahal gak juga loh, dengan adanya kita aja mereka bahagia. Atau kadang pas weekend, aduh kasihan anak plonga-plongo tahu nggak tuh plongo-plongo, bahasa Depok gitu ya. Nggak usah baper, jangan-jangan ibunya nih emang yang pengen pergi, bukan anaknya. Emang anak tuh lagi masanya plonga-plongo bu, biarinin aja. Nah kadang-kadang hal-hal itu tuh yang membuat ibu boros. Dan bahkan karena label kasih sayang, self reward, rasa bersalah, udah gak ada uang aja masih maksain utang. Jangan ya teman-teman. Ya meskipun nanti bisa dibayar di gajian kan sayang ya. Harusnya berpikir bulan ini aja gak dipotong apapun aku ngutang, apalagi bulan depan dipotong hutang makin kurang, itu ya teman-teman. Oke, jadi itu aja bisa Bunda sharing untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Dan jika berkenan boleh bantu Bunda share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Sampai jumpa lagi di video Bunda selanjutnya ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.